بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ini kita masih melanjutkan seputar ini tentang keistimewaan, keutamaan dan keagungan takwa, sehingga menjadi alasan bahwa takwa adalah nikmat yang terbesar dalam hidup ini. Dan takwa itu merupakan maksud hidup, tujuan hidup. Sehingga dalam kitab Al-Hikam 3 hari yang lalu kita diingatkan orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesibukan dalam bertakwa secara fisik dan hatinya selalu terkondisikan ridho, senang dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dipandang sebagai karunia yang sangat puncak gitu ya. Tidak sepantasnya bagi orang yang seperti ini kemudian memandang ada kenikmatan lain yang seolah-olah lebih besar gitu. Nah, baik pemirsa rahimakumullah, memasuki keistimewaan berikutnya. Takwa itu adalah sababun li husni tahsilil mu'min lil ilmi nafi. Ketakwaan itu bisa menjadi salah satu yang menghasilkan ilmu yang manfaat bagi seorang mukmin. Apa ilmu yang manfaat itu? Adalah ilmu yang membuat dia semakin tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan ilmu yang tidak manfaat itu adalah ilmu yang semakin bertambah, ilmu pengetahuannya, tetapi ketaatannya kepada Allah dan Rasul tidak kunjung bertambah. Apalagi kalau dengan ilmunya kemudian dia semakin maksiat, durhaka kepada Allah. Nah, itu bukan ilmu yang manfaat. Dalam satu hadis Nabi bersabda seperti ini pemirsa. Man izdada ilman, siapa orang yang ilmunya bertambah, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuknya, artinya ketundukannya tidak bertambah, falam yazdad minallahi illa bu'dan, maka orang tersebut dengan Allah tidak semakin bertambah kecuali tambah jauh dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita harus selalu berdoa, merindukan dan berjuang mencari ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Bukan sembarang ilmu asal pintar, tidak ya, tapi ilmu yang manfaat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian semua wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian ya, menambahkan ilmu kepada kalian. Jadi dengan bertakwa ilmu bertambah, seperti itu pemirsa. Wallahu bikulli syai'in alim ya. Oleh karenanya maka di dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama, ilmu itu
penariknya adalah takwa. Sebaliknya, ilmu itu kontraknya itu dengan maksiat. Seorang yang menuntut ilmu agar dikondisikan bertakwa kepada Allah. Tentu pendidikan yang seperti ini adalah pendidikan yang berbasis ideologi Islam ya. Bukan pendidikan yang sekuler, yang hanya mengejar angka demi status tanda kelulusan, terus untuk cari kerja, duit gitu ya, bisa kaya dengan pekerjaan dan seperti itu. Masa bodoh dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan kesolehan ya. Seperti sistem pendidikan yang sedang berlaku saat ini, pemirsa. Pemirsa rahimakumullah, sekali lagi ya, sebaliknya orang-orang yang belajar ya, di pondok-pondok pesantren itu tahdus binikmah, alhamdulillah di tempat saya sendiri pun begitu. Anak-anak selalu diingatkan, jauhi maksiat, tinggalkan maksiat gitu. Jauhi perkara haram, tinggalkan perkara syubhat. Seperti itu. Karena dari sudut pandang Islam, antara pendidikan dengan ketakwaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisah ya. Sekali lagi, beda jauh dengan pendidikan yang sekuler. Pemirsa rahimakumullah, itu satu ya malam ini. Yang kedua, pemirsa, disebutkan taqwallahi azza wa jalla yu'ti al-muslima basirata tafriq bainal haqqi wal batil. Ketakwaan itu memiliki daya ya, kekuatan bagi seseorang untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Jadi makin dia bertakwa, hak dan batil itu kelihatan berbeda. Katakan kalau diibaratkan warna, takwa itu berwarna putih ya. Al-haq itu berwarna putih, sedangkan al-batil itu berwarna hitam. Jadi beda jauh. Atau katakanlah perbedaannya seperti siang dan malam. Tidak mungkin silau tertipu, terjebak dengan corak, dengan warna. Padahal itu al-haq, kelihatannya batil. Atau sebaliknya, sebenarnya itu batil, tapi kelihatannya jadi perkara yang hak. Nah, di akhir zaman itu kan salah satu fitnah bagi umat di akhir zaman kan itu ya. Kenapa yang hak bisa tampak batil dan batil bisa tampak al-haq? Penyebabnya adalah satu, karena yang mendakwahkan Islam semakin sedikit, sementara yang mendakwahkan kebatilan itu banyak sekali. Di darat, di laut, ya, di udara, online, offline, media cetak, media elektronik, semua digunakan oleh orang-orang yang memang condong kepada kesesatan dan kebatilan untuk tadi menghias kebatilan, menghiasi kesesatan dengan perhiasan-perhiasan yang demikian memukau, ya, didanai dengan dana yang besar segala macam, sambil secara bersamaan mereka menjelek-jelekan perkara al-haq gitu. Maka terjadilah
pada akhirnya tadi mana hak mana batil orang nggak bisa membedakan. Nah ini bahaya sekali bisa. Ya. Sekaligus di sini disebutkan bagi orang yang bertakwa nggak bisa terkecoh. Coba perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kalian semua bertakwa kepada Allah. Ingat definisi takwa ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati, iman, yakin, ma'rifat, ya, ikhlas, sabar, syukur, ridho, segala macam, tawadhu, rendah hati, ya, istiqomah, ataupun juga ibadah yang fisik, baik juga itu perintah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Termasuk di dalamnya pemirsa, takwa itu adalah hidup terikat dengan syariat Allah, karena mustahil bisa takwa kepada Allah tanpa menggunakan syariat Allah, itu mustahil. Mustahil orang itu bisa disebut soleh kalau dia tidak dengan syariat Allah, itu mustahil. Maksud diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya katakan mustahil ibadah kepada Allah tidak dengan syariat dari Allah, itu mustahil. Makanya dalam situasi ketika syariat Islam dicampakkan seperti sekarang, orang-orang yang beriman itu harus sedih banget, itu harus prihatin banget, itu. Jangan sampai begini, giliran handphone hilang udah pingsan, udah kelenger. Ya, jangankan hilang, ketinggalan aja handphone udah, ya, gugupnya kayak apa gitu. Tapi ketika ada syariat Islam ketinggalan, syariat Islam yang hilang, dia tenang-tenang saja. Nah kayak begitu tuh muslim model apa ya? Enggak begitu ya pemirsa. Jadi sebaliknya juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa itu kan begitu. Nah, meninggalkan larangan Allah, kalau maling, zina, judi, membunuh, ngerampok kayak begitu sudah sering dibahas orang ya. Nah, di malam ini saya ingin mengatakan, ada satu yang diharamkan oleh Allah, ada satu yang dilarang oleh Allah. Larangan itu, keharaman itu menjadi penyebab terjadinya berbagai macam dosa. Apa itu? Sekulerisme. Ya, sekulerisme itu kakak beradik dengan komunisme. Kalau komunisme adalah jelas tidak percaya dengan agama, makanya nggak mau pakai aturan agama. Sementara sekulerisme, kapitalisme itu dia ngakunya beragama Islam, tapi nggak mau dengan syariat Islam. Itu kafir-kafir juga. Ya. Kalau komunis itu kan ingkar dengan Tuhan ya, nggak percaya ada Allah. Makanya nggak sudi diatur dengan hukum Allah, nggak percaya. Tapi si sekuler ini dia ngaku punya Tuhan namanya Allah, tapi nggak mau diatur dengan syariat Allah. Akhirnya apa? Komunis pakai nafsu aturan hidupnya. Si penganut sekulerisme juga berhukum dengan hawa nafsu. Sama pemirsa. Nah, jamaah rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Jadi kata Allah, in tattaqullaha, kalau kalian semua bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan pemisah buat kamu. Pemisah mana hak mana batil itu tadi ya, halal haram itu jelas.
Satu itu mahal banget tuh pemirsa. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Masya Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah adalah Tuhan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Artinya apa? Selain dari yang ini, Allah akan berikan banyak lagi karunia bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi tinggal maunya pemirsa. Nah sekali lagi, ini kita nyambung dari keterangan kitab Al-Hikam. Bagaimana bisa orang yang bertakwa kepada Allah kok tidak bersyukur dengan ketakwaan itu? Tidak bahagia, tidak bersyukur, tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja. Bahkan melihat orang kafir kaya, dia malah tertarik gitu. Aneh ya. Nggak boleh begitu pemirsa ya, nggak boleh begitu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menolong kita condong kepada Islam ya, menolong kita untuk bisa berpikir, bergerak, berbuat ya, bahkan berjuang mensosialisasikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, itu semua adalah karena kekuatan iman yang Allah berikan. Alhamdulillah. Ya, baru kenikmatan-nikmatan lain disebut ya. Tapi yang paling utama sebut dulu nikmat iman, Islam, nikmat takwa gitu. Pemirsa rahimakumullah, baik, kemudian ini taqwallahi azza wa jalla sababun lintifa'il muttaqin min ayatillahi ta'ala wa fahmiha wal itti'adhi biha. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sebab ya manusia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Bermanfaat ya, orang yang bertakwa itu dibacakan ayat bermanfaat. Memahami, mengambil pelajaran darinya, luar biasa. Kebalikannya bagi orang-orang yang tidak bertakwa, pemirsa rahimakumullah, itu dibacakan ayat kayak apapun gak bergeming ya, gak bergeming untuk bersegera melaksanakan perintah, tidak bergeming untuk segera meninggalkan larangan Allah. Mungkin sudah dikunci ke hatinya ya. Sebagaimana Allah sebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah, gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabb. Jangan sampai ya hati kita dikunci ya, menjadi buta, menjadi tuli ya, tidak bisa melihat ayat, tidak bisa mendengar ayat gitu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pemirsa rahimakumullah, begitu kan ya. Buat orang yang bertakwa itu, pemirsa, buat orang yang bertakwa dinasihati dengan satu ayat, satu hadis pun cukup. Menerima dia. Tapi buat orang yang tidak bertakwa, ya dari kalangan mujrimun, zalimun, kafirun, musyrikun, munafikun, yang merek-merek yang buruk itulah ya.
itu jangankan dikasih ayat 2 ayat, dikasih se-Quran saja pun nggak ngaruh, nggak bergeming. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah ya Rabbi karim. Dan lucu pemirsa, di lapangan saya mendapati pengalaman seperti ini. Ketika bicara tentang bahwa berhukum dengan hukum Islam itu hukumnya wajib, bahkan merupakan tuntutan syahadat, tetapi hukum Islam yang kafah itu mustahil bisa terselenggara tegak tanpa adanya khilafah. Ketika disampaikan itu, orang nanya gini, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kita kasih tahu, ini ayatnya. Salah satunya ada wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayatnya sudah jelas. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan wa qala Qatadah anna Allah Ta'ala 'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadhil ayat an la taqata lahu bihadzal amri illa bisultanin. Dibacakan ke dia, nih ayatnya, ini tafsirnya Ibnu Katsir, katakan begitu. Apakah terus menerima? Enggak. Hadisnya mana? Dikasih tahu. Tambah lagi, ini ijma sahabat. Nah, kalau hidup sudah nggak ikut Al-Quran, nggak ikut hadis Nabi, ijma sahabat jadi lawan gimana? Jadi jangankan perkataan para ulama, Quran ditolak bagi orang yang tidak bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa, Masya Allah, ya, gitu. Dan yang herannya ketika ditawari khilafah, ngotot minta ayat, dikasih ayat terus menolak. Giliran dia menjadi pelaku dari demokrasi, ditanya ayatnya, nggak punya ayat, nggak punya dalil, dia bela-belain sampai mati. Heran banget, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Coba perhatikan pemirsa. Ayatnya seperti ini nih. Hada Al-Quran maksudnya. Bayanun linnas. Ini merupakan penjelasan untuk manusia. Terus kata Allah, wahudan, dan jadi petunjuk. Wa mau'izatan, dan jadi nasihat. Ya. Petuah, pitutur gitu ya. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Bagi yang tidak bertakwa, itu Al-Quran kedengar dibacain orang, dia dengar. Dia sendiri pun bisa jadi baca pasek gitu. Makanya kan ada hadisnya, Rasulullah bersabda begini, uridtu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar. Fakultu man haula ya Jibril, qala khutaba'u ummatik yaquluna ma la yaf'alun wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Kata Nabi, saat aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkan kepada aku penghuni neraka yang bentuk hukumannya begini. Itu lidah digunting dengan gunting dari api neraka, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi.
Sambil aku heran, bertanyalah kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah. Mereka siapa, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibrilnya menjawab, itu adalah khutbah ummatik, para juru ceramah, para penceramah, tukang-tukang pidato dari kalangan umatmu, wahai Rasul. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan banyak hal yang mereka tidak lakukan. Ya, ini namanya dai jarkoni ya. Iso ngajar nanging ora bisa ngelakoni gitu. Kalau begitu, naudzubillah min dzalik. Terus kata Nabi, wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Mereka membaca kitabullah tetapi tidak diamalkan. Banyak yang fasih baca Al-Qur'annya ya. Halal haram dibaca sama dia ya. Tetapi halal haram tidak diindahkan oleh dia, apa yang dari Quran. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi itulah sebabnya saya selalu mengingatkan kepada para santri ya, selalu mengingatkan, wahai para santri, kalian hari ini dididik ya, dididik tauhid, dididik fikih, dididik tahsin Quran, dididik nahwu shorob. Ingat loh ya, targetnya bukan cuma mahir baca Quran, pinter baca kitab gundul, tetapi targetnya adalah agar kita bisa memahami Islam secara utuh ya, terus mengamalkannya dan mendakwahkannya dan menjadikannya Islam itu sebagai aturan bernegara, bukan cuma bermusola. Musola diatur Quran dulu, sekarang musola masjid juga dilarang, bahkan nyampein isi Quran yang sesungguhnya. Masya Allah. Saya ingatkan kepada mereka, walau kalian hafal Quran, walau kalian hafal banyak berjejer kitab-kitab, ya, pintar baca kitab gundul jadi kebanggaan, selama kamu tidak mengamalkannya, kamu akan dilaknat. Itu selalu saya ingatkan. Ya, sebenarnya ngingetin diri saya sendiri, tapi para santri harus diingatkan begitu. Bukankah Abu Jahal juga ahli bahasa Arab? Bukankah Abu Lahab juga ahli sastra? Gitu. Ayat mana yang dia nggak ngerti? Hadis mana saat Rasulullah bersabda dia nggak paham? Semua ngerti, semua paham. Jadi jangan pernah pemirsa menyampaikan sesuatu kepada anak didik ya, kepada para santri itu informasi yang tidak utuh. Kamu pintar baca kitab, kamu hafal Al-Quran. Setelah kamu hafal Quran, kitab gundul kamu baca, buat apa terus? Gak tahu katanya, ini kan bukan negara Islam. Wah, kacau kalau seperti itu. Na'udzubillah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, pemirsa rahimakumullah, begitu ya. Baik. Kemudian ya, selanjutnya nih. Taqwallahi azza wa jalla yastajlibu al-falah fid dunya wal akhirah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu meniscayakan ya, memastikan dengan izin Allah nih ya, akan hadirnya kebahagiaan hakiki fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat sekaligus bahagia. Pemirsa, cari ya hidup
hidup ini kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki. Jangan cari di dunia ini kemewahan, kekayaan atau jabatan. Buat apa kalau hidup nggak bahagia? Dalam arti hakiki. Kebahagiaan hakiki itu apa? Ketika seseorang hidup dalam ridha Allah. Itu pemirsa. Kebalikannya, ketika hidup dalam kemurkaan Allah, dalam kemaksiatan kepada Allah, maka meski secara fisik lahiriah dia kelihatan bahagia, demi Allah hatinya merana. Hatinya merana. Maka jangan heran pemirsa, banyak orang kaya bunuh diri ya. Ketika karir sudah didapat, harta sudah ditumpuk demikian banyak, batinnya nggak diperhatikan tentang kebutuhannya iman, tentang kebutuhannya agama, tentang kebutuhannya berkomunitas dengan orang-orang soleh. Kering kerontang, gersang kemudian. Nggak tahu ini buat apa ini. Sementara usia makin tua, fisik makin rentak, dengan ajal semakin dekat. Jadi saya katakan sekali lagi pemirsa rahimakumullah, carilah dalam hidup ini apa? Kebahagiaan hakiki. Dan kebahagiaan hakiki itu ternyata sudah Allah tempatkan di dalam takwa. Fattaqullah, kata Allah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian hai manusia kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal. Kenapa yang disuruh orang-orang yang punya akal? Karena yang tidak berakal mesti nggak mau diajak untuk bertakwa. Kata Allah, la'allakum tuflihun. Pasti kamu bahagia, kata Allah. Jadi kalimat la'alla itu kalau difirmankan oleh Allah maknanya adalah litahqiq, pasti. Kalau makhluk yang bicara itu secara umum ya, maknanya adalah taroji, harapan, mudah-mudahan gitu. Tapi kalau Allah yang berfirman dengan bahasa la'alla, maka itu adalah litahqiq. Kalian bertakwa, wahai orang yang berakal, pasti kalian bahagia. Nah, pemirsa rahimakumullah, sadari ya, segala sesuatu itu punya tempat. Al-Fakir ambil contoh lah ya. Tempatnya kebahagiaan ada di dalam ketakwaan. Maka di luar takwa tidak ada kebahagiaan. Itu udah pasti. Maka ketika manusia mencari kebahagiaan dengan mengabaikan takwa, demi Allah mustahil didapat, tidak pernah akan didapat. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam kehidupan dan kebahagiaannya ikan. Itu di mana? Di air, pemirsa. Di air. Maka jangan ketika ikan keluar dari air, entah yang dicari apa ya gitu, dia tidak akan menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Kenapa? Bukan pada tempatnya. Ya, burung. Tempat hidup dan kebahagiaannya di mana? Bukan di dalam sangkar. Apalagi di dalam air, mati dia. Tapi oleh Allah Ta'ala sudah didesain, ditempatkan. Di apa? Di alam bebas. Begitu pemirsa. Nah, sama Islam. Ini bisa hidup, Islam itu bisa hidup
dalam institusi negara yang namanya khilafah. Kalau Islam dipisahkan dari negara, institusi atau as-sultan, maka Islam ini nggak bakal hidup. Saya bertanggung jawab ngomong begini, banyak ayatnya. Makanya Nabi mengatakan, ala gitu. Innal kitaba was sultan sayaftarikoni. Kata Nabi, ketahuilah nanti akan terjadi Al-Quran dan As-Sultan akan berpisah. Fala tufarikul kitaba, maka kalian jangan berpisah dengan Al-Quran. Artinya apa? Lebih baik berpisah dengan kekuasaan. Setelah itu kata Nabi, ala innahu sayakun umara yaqduna lakum in ata'tumuhum adallukum wa in aswaitumuhum qatalukum. Karena kekuasaan sudah berpisah dengan Al-Quran, kata Nabi, pada akhirnya mereka akan membuat hukum. Dengan hukum itu, kalau kalian ikutin, kamu pasti sesat. Karena nggak pakai Quran kan. Tapi kalau kalian lawan, kamu akan dibunuh, kata Nabi. Masya Allah. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi itu bukan prediksi ya, bukan perkiraan, bukan ramalan. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, itu wahyu. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi benar. Gitu pemirsa. Nah, sekarang ini ada banyak ragam pemerintahan. Ada kerajaan, monarki, republik, ya, demokrasi yang melahirkan sistem pemerintahan. Nah, ini untuk diharapkan Islam bisa hidup di situ, mustahil. Kayak ikan pengen hidup tapi lepas dari air gitu. Islam pengen hidup tapi dipisahkan dari khilafah. Gak mungkin pemirsa. Maka sama juga di sini. Di mana Allah menciptakan kebahagiaan? Allah menciptakan kebahagiaan. Allah menciptakan tempat kebahagiaan. Di mana? Allah tempatkan di dalam takwa. Maka manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu, kejarlah takwa. Maka bahagia akan ikut. Sekarang ini manusia masa bodoh. Tempatnya di mana, jalannya di mana, caranya bagaimana. Pokoknya yang penting asal bahagia aja. Dia kejar tuh kebahagiaan. Dipikir kebahagiaan ada di jabatan. Oh, ternyata itu kebahagiaan semu. Dulu pernah dialamin sama Fir'aun. Di puncak kekuasaan hidupnya. Jadi raja sampai 400 tahun. Bukan 3 periode. 400 tahun dia. Cukup lama bagi orang yang tidak percaya hukum akhirat. 400 tahun itu, atau mungkin 15 tahun 3 periode itu cukup lama. Tapi buat orang yang iman terhadap hari akhirat, mau 1000 tahun di dunia ini nggak ada sedetik pun dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang takwa itu orang-orang yang cerdas. Nggak mau dia jual agama untuk dapatkan dunia. Nggak mau. Gitu. Cari kebahagiaan orang-orang sekarang itu. Nggak tahu tempatnya di mana. Dipikir ada di harta. Dia kejar tuh harta. Apa yang terjadi? Oh, ternyata semu. Ya. Semu itu. Korun itu. Masya Allah. Oleh sebab itu maka pemirsa rahimakumullah, ikutin
aturan dari Allah, ikutin arahan dari Allah. Dengar, perhatikan informasi dari Allah yang disampaikan oleh para ulama lurus, ya. Cari kebahagiaan. Di mana? Di takwa. Takwa itu apa? Laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah dengan syarat tanpa nanti dan tanpa tapi. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Bahasanya juga orang mukmin tuh kalau ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na. Seperti Nabi Ibrahim, sekali dapat mimpi tadi malam, dalam mimpi itu beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Besok pagi bangun tidur langsung didudukan anaknya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wahai anakku, semalam aku mimpi dapat perintah dari Allah, disuruh motong leher kamu. Bagaimana pendapatmu, nak? Kata Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar. Ya Allah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah aku sabar karena ini perintah Allah. Tidak ada pilihan, tidak ada celah untuk lari dari perintah Allah. Jadi nggak pakai tapi, nggak pakai nanti lagi. Nah kita, ya sayalah gitu pemirsa. Kebanyakan tapi, kebanyakan nanti. Suruh jangan ikut pemilu. Karena pemilu cuma ganti pemimpin, ganti orang, nggak pernah ganti hukum jahiliyah dengan Islam. Ngomongnya apa? Tapi kan kalau nggak ikut nanti dikuasain katanya sama orang kafir. Dia nggak melihat jalannya salah, pasti buahnya salah. Mau dapetin orang Islam kayak mau dapetin orang soleh, dan kurang bagaimana sih di Indonesia ini? Tapi karena satu jalannya salah, demokrasi itu jalannya kafir, bukan jalannya orang Islam, ya nggak bisa. Yang kedua, mau siapapun orangnya, ternyata hukumnya jahiliyah juga, maka Indonesia tetap dirundung dengan krisis kayak begini. Kurang bagaimana sih kalau kita merenung? Presiden Kiai pernah kita punya. Wakil Presiden Kiai lagi nongkrong saat ini. Ya. Tim penasehat presiden, para kiai, para ulama, para habaib sedang berjalan sekarang. Jadi apa yang mau dicoba lagi gitu? Allah sudah bilang wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Gitu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, kata Allah. Ikutin Islam, jangan ikutin jalan lain. Nanti kamu pecah dan makin jauh dari Allah. Dzalikum wassaukum bih. Itu adalah wasiat Allah untuk kamu. Jangan sekali-kali berpaling dari jalan Islam, belok ke jalannya orang kafir. Dzalikum wassaukum bih, kata Allah. Itu adalah wasiat Allah untuk kamu. Lah diwasiatin, dinasihatin sama Allah udah gak mempan. Terus mau dinasihatin sama siapa? Allahu Akbar. Baik pemirsa, tidak terasa waktu di sini sudah jam 22.46. Lewat 1 menit, ikhlaskan ya para jamaah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.